Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Allah mengatakan, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Adapun sifat-sifat penduduk surga itu, Allah katakan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, manakala mereka diingatkan kepada ayat-ayat kami itu, mereka pun tersungkur sujud. Mereka benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih dengan memuja-muji Rabb mereka, memuja dan memuji Allah Rabb mereka. Wahum la yastakbirun, dan mereka adalah orang-orang yang hidup tidak sombong. Ini sifat orang-orang yang beriman, selalu ruku dan sujud, kharru sujjada, selalu memuja dan memuji Allah, karena Allah tabaraka wa ta'ala yang memudahkan untuk mereka segala sesuatu, bukan karena kepandaian kita, kepintaran kita, kepiawaian kita, ilmu yang kita miliki. Allah yang melakukan segala-galanya. Pujilah Allah ketika antum duduk di sini, karena kalau bukan Allah yang memudahkan antum duduk di sini, antum tidak bisa duduk di sini. Siapa yang menyelamatkan antum tadi dari rumah sampai ke sini kalau bukan Allah? Di sana banyak orang yang berkendaraan namun tidak sampai ke tempat tujuannya, bertemu dengan kematian di tengah perjalanan. Maka selalulah puja dan puji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Duduknya antum di sini, siapa yang membuat antum bisa duduk di sini dengan nyaman? Allah. Karena segala fasilitas hidup, kenikmatan, oksigen, tubuh yang sehat, pendengaran yang sehat, Allah ciptakan untuk antum semuanya di sini. Maka pujilah Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzah, bukan karena antum semangat menuntut ilmu, ndak, bukan karena semangat kita. Semangat kita, apa yang bisa kita lakukan? Allah cabut nikmat oksigen. Semangat kita, apa yang bisa kita lakukan? Allah cabut nikmat umur. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena semangat kita. Jangan sekali-kali antum merasa kesolehan antum karena antum bersemangat. Kembalikan kepada Allah. Tidaklah kuasa kita, Allah yang telah melakukan segala-galanya. Makanya prinsip orang yang beriman, Allah ajarkan la haula wala quwata illa billah. Wahum la yastakbirun, dan mereka orang-orang yang tidak sombong. Hamba-hamba Allah tidak pernah hidup dengan kesombongan. Kesombongan kepada Allah itu kesombongan yang paling fatal, dan kesombongan kepada makhluk di bawahnya. Kesombongan kepada Allah adalah dengan menolak kebenaran yang telah Allah datangkan kepada kita. Allah datangkan kepada kita bisa beraneka ragam. Allah datangkan melalui sahabat, Allah datangkan melalui tetangga, Allah datangkan kebenaran kepada kita melalui murid, melalui guru, melalui buku, melalui televisi, dengan acara-acara yang benar, melalui penyakit. Ketika kebenaran itu telah datang, jangan sekali-kali tolak, karena itulah kesombongan yang hakiki. Al-kibru batarul haqq. Kesombongan adalah menolak kebenaran. Orang yang sudah sampai kepadanya kebenaran, harusnya dia mengatakan sami'na wa ata'na, bukan menolak kebenaran itu. Kemudian sombong yang kedua, batarul haqq, meremehkan orang lain, meremehkan manusia. Ini kesombongan. Jadi kesombongan yang paling sombong bukanlah petantang petenteng dengan kekayaan, petantang petenteng dengan kekuasaan, bukan. Itu masih kesombongan kelas bawah. Kesombongan paling sombong adalah tidak mau menerima kebenaran yang sudah ada. Sudah sampai kepada kita sholat wajib, kita tolak. Sudah sampai kepada kita nutup aurat wajib, kita tolak. Sudah sampai kepada kita Allah tabaraka wa ta'ala membagi harta waris laki-laki 2 kali wanita, kita tolak. Kita harus samakan hak laki-laki dan perempuan, nggak boleh beda-beda, nggak boleh membedakan gender. Ini penolakan kebenaran, ini kesombongan yang hakiki. Orang-orang yang beriman tidak pernah menyombongkan dirinya kepada kebenaran. Sampai kepadanya kebenaran langsung beriman, langsung mengikuti kebenaran itu, meninggalkan apapun yang pernah ada sebelumnya yang ia ketahui telah berlawanan arus dengan kebenaran tersebut. Sifat-sifat mereka berikutnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a.
tulang rusuk mereka ini jauh dari tempat tidur. Sifat orang-orang yang beriman kepada Allah, jauh dari tempat tidur. Mereka bangun di saat orang lain tidur. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Rabb mereka, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, khaufan, penuh dengan rasa takut, wa tama'an, penuh dengan rasa harap, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Ini sifat orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, antum akan temukan dia sombong. Kebenaran datang dia tolak. Walaupun menolaknya dengan bahasa yang sangat halus. Maaf Wan, maaf saya nggak bisa. Saya di masyarakat saya, kalau saya terima ini bagaimana nanti orang mengatakan tentang saya. Bukannya saya tidak mau, tapi kedudukan belum bisa. Ini manusia sombong ya akhi. Terima kebenaran, terima kebenaran. Jadi kesombongan itu bukan bahasa. Kesombongan itu sifat, lahirnya di dalam dada. Dan mereka orang-orang yang jauh daripada bertasbih kepada Allah, memuja dan memuji Allah. Mereka selalu berpatokan kepada kemampuannya. Lihat Qarun, ketika orang bertanya kepadanya, dari mana kamu dapatkan harta yang banyak ini? Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan karena ilmu yang kumiliki. Karena aku pandai, aku punya ilmunya, ilmu ekonomi ku kuasai, ilmu manajemen aku kuasai, ilmu mengatur karyawan aku kuasai dengan cakap, dan aku bekerja keras. Oleh karena itu aku mendapatkan semua ini. Sombong, menisbatkan segala-galanya kepada dirinya, kepada kemampuannya. Maka orang beriman tidak seperti itu. Orang-orang kafir tidak akan mengisi malamnya dengan ketaatan. Malamnya dia habiskan untuk tidur, atau bahkan lebih parah daripada itu, malam dia habiskan untuk berbuat maksiat. Siang dihabiskan untuk mencari harta, mencari makanan, untuk makan dan bersenang-senang. Malam pun dia pakai juga untuk bersenang-senang juga. Orang mukmin tidak. Terutama di malam hari, orang mukmin adalah orang yang selalu bangkit dari ranjangnya, selalu berdiri di hadapan Allah di saat manusia sedang hanyut di dalam mimpi-mimpinya. Tidak ada kenikmatan bermunajat lebih daripada hanya Anda dan Allah yang ada. Percayalah, ini sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman rajin sholat tahajud, rajin menyendiri dengan Allah. Adapun sholat di hadapan manusia, banyak yang menggoda kita untuk tidak khusyuk, karena mata menatap kita, mata melihat kita. Walaupun di sana juga ada kelezatan bermunajat bagi orang-orang yang sudah Allah berikan kepadanya keikhlasan, akan tapi tidak senikmat ketika hanya Anda dan Allah yang ada. Maka rajin-rajinlah bangkit dari tempat tidur untuk bermunajat kepada Allah, penuh dengan rasa takut. Takut amal kita tidak diterima oleh Allah, dan takut Allah murka kepada kita, dan takut Allah jadikan kita penduduk nerakanya, dan minta kepada Allah perlindungan dari neraka itu. Penuh berharap Allah menerima kesolehan dan ketaatan kita, berharap Allah tabaraka wa ta'ala ridha kepada kita, dan berharap Allah tabaraka wa ta'ala masukkan kita ke dalam orang-orang yang beriman, pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian masuk surga. Karena Rasulullah SAW mengatakan, yang taat kepada aku lah yang akan masuk surga, dan yang tidak taat kepada aku, orang-orang yang tidak mau ke surga. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku akan masuk surga, dan yang tidak mau taat kepadaku, mereka orang-orang yang enggan, ogah-ogahan mau ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat orang beriman berikutnya, menginfakkan sebahagian daripada apa yang Allah berikan kepada mereka. Tidak semuanya, sebahagian. Berapa sebahagian itu? Tergantung kadar iman kita. Iman kita kuat, infak kita akan kuat. Iman kita hebat, infak kita akan hebat. Iman kita melemah,
infak kita juga akan melemah. Kadar kedermawanan seseorang akan selaras dengan infaknya, atau sebaliknya, infak seseorang akan selaras dengan kadar keimanannya. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling beriman, maka beliaulah orang yang paling dermawan. Karena keimanan kita tipis, kedermawanan kita pun menipis. Mereka menginfakkan harta mereka karena mereka tahu Allah suruh infakkan. Memang ada kecintaan kepada harta itu, tapi Allah yang memberikan kita harta menyuruh kita menginfakkan. Maka orang beriman mengistijabah, menjawab seruan Allah dengan ketaatan dan amalan, mereka infakkan. Infak terbagi dua, infak wajib bernama zakat dan infak tidak wajib selain itu. Dan itu dilakukan semua oleh orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Setiap jiwa yang beriman seperti iman tadi dan memiliki sifat-sifat yang tadi, orang-orang mukmin yang tadi Allah ceritakan, memiliki sifat-sifat yang tadi yang Allah ceritakan, yang Allah sampaikan, jiwa-jiwa itu tidak pernah tahu apa yang Allah sembunyikan untuk mereka daripada kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah kenikmatan-kenikmatan yang Allah tabaraka wa ta'ala siapkan untuk mereka, mereka tidak pernah tahu. Kenikmatan yang Allah siapkan kepada mereka, mereka tidak pernah tahu, karena Allah sembunyikan di dalam surga, di dalam ilmu gaib. Allah ceritakan kepada kita, akan tetapi sungguh pun Allah telah bercerita, kita tidak bisa memahaminya sebagaimana hakikatnya. Allah siapkan kenikmatan surga yang luar biasa untuk mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun. Semua itu sebagai ganjaran dan balasan yang Allah siapkan untuk mereka disebabkan apa yang telah mereka amalkan. Lihat apa yang mereka amalkan.